Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Agustin, mahasiswi dari Universitas Pamulang dengan NIM 231011701266. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsitektur dan Infrastruktur IT. Di mana video ini akan membahas tentang sebuah rancangan bisnis, di mana bisnis yang akan saya bahas kali ini adalah bisnis terkait panel surya dengan menggunakan implementasi teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disingkat sebagai TIK. Oke, di sini untuk rancangan yang saya buat, pertama saya akan membahas tentang latar belakangnya, di mana latar belakang dari bisnis panel surya ini yaitu adalah pengguna energi terbarukan semakin meningkat. Seiring dengan kesadaran dan juga kemajuan zaman, dengan lingkungan juga, dan panel surya ini kini menjadi salah satu solusi dan kunci dalam transisi menuju energi yang lebih bersih. Dengan kemajuan teknologi juga, integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau kita bisa singkat dengan TIK, dalam bisnis panel surya sangat mampu untuk memberikan manfaat tambahan seperti manajemen energi yang lebih efisien, pemantuan performa secara real time, dan juga otomatisasi dalam proses pemeliharaan. Oke, yang kedua, saya akan membahas tentang implementasi teknologi informasi dan komunikasi, di mana dalam bisnis yang akan saya rancang untuk panel surya ini, yaitu implementasinya ada beberapa fungsi utama. Yang pertama, ada sistem monitoring real time, di mana menggunakan teknologi Internet of Things atau bisa disebut dengan IoT, yaitu untuk memantau produksi dan juga konsumsi energi panel surya secara langsung, di mana pengguna juga dapat melihat data melalui aplikasi mobile maupun desktop, sehingga mereka sebagai konsumen itu tahu, dan kita juga tahu sebagai vendor seberapa banyak energi sih yang kita hasilkan dan kita gunakan, serta bisa mengambil tindakan jika ada masalah. Yang kedua ada otomatisasi dan pemeliharaan preventif, di mana ini adalah menggunakan sensor dan kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence, yaitu untuk mendeteksi potensi kerusakan pada panel surya atau inverter atau komponen yang lain yang lebih awal. Juga sistem ini akan memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna agar kita bisa melakukan perbaikan sebelum kerusakan menjadi semakin parah atau semakin meluas, sehingga pencegahan juga bisa penurunan efisiensi atau kerugian besar. Yang ketiga adalah manajemen energi berbasis cloud, di mana data dari sistem panel surya ini dikumpulkan di platform cloud yang memungkinkan analisis performa dari berbagai lokasi dengan terpusat. Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi, menghemat biaya, dan membantu perencanaan energi di masa depan. Selanjutnya ada aplikasi pengguna, di mana aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melacak penggunaan energi, mengestimasi penghematan dari penggunaan panel surya itu sendiri, juga melihat laporan kinerja dan menerima notifikasi tentang kapan sih pemeliharaan ini atau perbaikan ini dibutuhkan. Aplikasi ini juga memberikan transparansi dan kontrol lebih besar bagi pengguna. Oke, selanjutnya setelah pembahasan tentang implementasi untuk bisnis panel surya yang saya rancang, di sini saya akan membahas poin ketiga yang tidak kalah penting, yaitu tentang analisis SWOT. Di mana yang pertama yaitu S, strength atau kekuatan, di mana kekuatannya adalah yang pertama ada integrasi teknologi, di mana sistem panel surya ini akan dilengkapi teknologi IoT dan cloud juga yang memberikan efisiensi tinggi dan kemudahan pemantauan real time bagi pengguna. Yang kedua, ada efisiensi operasional, yaitu dengan optimasi dan analisis data berbasis AI, perusahaan juga
dapat meminimalkan downtime dan memberikan pemeliharaan preventif untuk sistem yang lebih baik untuk kedepannya. Yang ketiga ada ramah lingkungan, di mana produk juga yang mendukung transisi energi bersih sejalan dengan tren global menuju energi terbarukan. Dan yang terakhir, untuk kekuatannya ada skalabilitas, di mana teknologi cloud dan IoT ini sangat memungkinkan perusahaan untuk melayani pasar yang lebih luas tanpa harus hadir secara fisik di lokasi. Yang kedua, pembahasan tentang analisis SWOT adalah weaknesses, yaitu kelemahan. Di sini ada 3 poin untuk kelemahannya. Yang pertama ada investasi awal yang cukup tinggi, di mana biaya untuk pemasangan sistem panel surya ini dengan menggunakan fitur-fitur teknologi yang cukup tinggi, itu sangat-sangat memungkinkan untuk hambatan bagi beberapa konsumen, dikarenakan biaya yang akan dikeluarkan sangatlah tinggi. Yang kedua ada ketergantungan infrastruktur dan teknologi, dikarenakan panel surya ini terkoneksi dengan sebuah aplikasi mobile, di mana sangat membutuhkan koneksi internet dan juga platform cloud yang sangat penting untuk berjalannya sistem monitoring. Yang bisa menjadi salah satu hambatan untuk infrastruktur teknologi ini, salah satunya adalah di daerah-daerah yang infrastruktur IT-nya itu masih kurang baik. Dan yang ketiga ada kurangnya pemahaman konsumen, di mana tidak semua orang memahami tentang panel surya ini untuk sekarang. Jadi solusi dari kami atau dari vendor tersebut adalah dengan memberikan edukasi kepada orang-orang di luar sana. Yang lebih penting adalah customer kita nanti, yaitu edukasi pasar yang lebih insentif dengan menjelaskan apa sih panel surya dan teknologi apa sih yang akan kita dapatkan. Yang ketiga untuk analisis SWOT-nya adalah opportunities atau peluang. Di sini saya ada 4 poin untuk peluangnya. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar energi yang sangat terbarukan, di mana permintaan untuk energi terbarukan semakin hari itu semakin tumbuh seiring dengan upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan juga ketergantungan kepada energi fosil. Dan poin kedua adalah kebijakan pemerintah yang sangat amat mendukung, di mana banyak negara termasuk Indonesia sendiri ini memiliki kebijakan dan juga insentif untuk mendukung penggunaan energi terbarukan ini yang bisa menjadi pendorong untuk pertumbuhan bisnis yang lebih baik ke depannya. Yang ketiga ada inovasi teknologi, di mana perkembangan teknologi seperti IoT dan juga AI memberikan peluang untuk terus meningkatkan efisiensi, performa, dan juga user experience dalam pemanfaatan energi surya. Poin yang keempat atau yang terakhir adalah program yang berkelanjutan, di mana banyak sekali perusahaan besar yang mencari solusi untuk memenuhi target keberlanjutan dan mengurangi jejak karbon, memberikan juga peluang bagi penyedia energi surya cerdas lainnya. Dan yang terakhir untuk analisis SWOT saya ada threats atau ancaman. Di sini saya menganalisis ada 3 ancaman yang paling menonjol. Yang pertama ada persaingan pasar, di mana banyaknya pemain dalam industrial panel surya dan energi terbarukan dapat mempengaruhi margin keuntungan dan menekankan harga. Yang kedua ada perubahan teknologi, di mana perkembangan teknologi yang sangat amat cepat ini dapat menyebabkan teknologi yang digunakan ini sangat mudah untuk menjadi usang dalam waktu yang singkat. Dan itu juga sangat memaksa perusahaan untuk terus berinvestasi dan juga memikirkan inovasi dalam pengembangan baru dalam sistem panel surya ini. Dan yang ketiga adalah ancamannya yaitu fluktuasi harga bahan baku, di mana harga komponen utama seperti silikon atau komponen elektronik bisa berfluktuasi, yang itu adalah mempengaruhi biaya produksi panel surya, dan itu adalah menjadi salah satu ancaman yang paling penting dikarenakan perusahaan juga harus memikirkan untuk penghitungan margin dan juga keuntungan
dan harga penjualan untuk konsumen nantinya. Selanjutnya, setelah analisis SWOT, di sini saya akan membahas tentang rencana tindakan saya untuk bisnis panel surya dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi ini. Di sini saya ada 4 poin, di mana yang pertama ada pengembangan teknologi, di mana kita fokus pada sebuah inovasi teknologi untuk terus meningkatkan efisiensi sistem panel surya dan juga aplikasi manajemen energi yang akan nanti kita pakai. Yang kedua, ada edukasi juga dan promosi. Ini sangat penting, di mana kampanye edukasi kepada konsumen mengenai manfaat, cara penggunaan, dan juga lain-lain terhadap teknologi digital dan panel surya ini dapat memudahkan pemantauan juga serta optimasi energi untuk konsumen. Itu wajib untuk di transfer knowledge ke mereka untuk lebih paham apa sih plus minusnya bisnis yang akan kita atau produk yang akan kita jual ini gitu. Dengan yang ketiga ada kemitraan dengan penyediaan teknologi, di mana kita harus berkolaborasi dengan perusahaan seperti penyedia IoT, cloud, dan juga perangkat-perangkat lunak lainnya seperti mungkin kalau kita tidak pabrikasi panel, kita harus mempunyai berekanan berkolaborasi dengan pabrik pembuatan si panel surya tersebut, dan perangkat lunak lainnya untuk meningkatkan performa sistem monitoring dan juga manajemen energi yang akan kita pakai dan akan kita implementasikan pada sebuah panel surya yang akan kita jual nantinya kepada customer. Yang terakhir, yang keempat, untuk rencana tindakan saya adalah diverifikasi produk dan juga layanannya, di mana menyediakan berbagai pilihan produk dan juga layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen pasar yang berbeda. Contohnya ada untuk rumah tangga, ada untuk industri, dan ada juga untuk pemerintah. Selanjutnya, ini adalah pembahasan terakhir untuk rancangan bisnis yang akan saya implementasikan di kemudian hari adalah kesimpulannya. Di mana kesimpulan dari bisnis yang saya rancang ini terkait panel surya dengan kolaborasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kesimpulannya di sini adalah bisnis panel surya ini dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi, saya menawarkan solusi energi yang sangat terbarukan dan juga lebih praktis dan tentunya efisien. Teknologi ini juga memungkinkan pemantauan real time lewat IoT yang sudah saya bicarakan di sebelumnya, otomatisasi pemeliharaan dengan AI, dan juga manajemen energi berbasis cloud untuk penyimpanan datanya. Untuk kelebihannya tersendiri adalah di mana pengguna ini penggunaan teknologi canggih yang bisa meningkatkan efisiensi dan juga mendukung upaya lingkungan. Namun salah satu tantangannya adalah biaya awal yang cukup tinggi untuk ketergantungan dan juga ketergantungan pada infrastruktur teknologi untuk panel surya dan aplikasi mobile ini. Dengan pasar energi yang terbarukan juga yang sangat terus bertumbuh, semakin hari semakin banyak, dan juga dukungan dari kebijakan pemerintah, peluang untuk bisnis panel surya ini tuh cukup besar. Meski bisnis ini juga harus bersaing ketat dan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang terbarukan. Baik, teman-teman dan Bapak dosen semuanya, sekian pembahasan dari rencana atau rancangan bisnis panel surya saya dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi. Telah saya sampaikan, mohon maaf jika ada masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.